Tempat ini dikenal penuh ketenangan. Tapi siapa sangka di balik sunyinya malam ada cerita yang tak pernah diceritakan. Malam di pesantren yang berada di pelosok biasanya diisi dengan dengungan hafalan ayat-ayat suci. Namun malam itu suasana terasa berbeda. Angin kencang menusuk celah-celah jendela asrama, membawa bau tanah meski hujan tak kunjung turun. Fahmi dan Saki, dua santri kelas 11, sedang dilanda rasa lapar yang tak tertahankan karena telat bangun saat makan malam. Perut mereka berbunyi nyaring. "Saki, temani aku ke kantin belakang. Aku tahu Bu Ina sering lupa mengunci lemari kerupuk," bisik Fahmi. Saki ragu. Kantin itu terletak di ujung lorong berbatasan langsung dengan area pemakaman tua desa. "Kamu gila? Ini sudah jam 1 malam. Kalau ketahuan kan pengurus, bisa botak kepala kita. Sebentar saja lewat jalan belakang biar tidak ketahuan," desak Fahmi. Suasana kantin yang tak biasa mereka menyelinap, hanya berbekal lampu senter kecil yang cahayanya mulai redup. Sesampainya di kantin, suasana terasa sangat lembab. Bau minyak goreng bekas dan rempah-rempah yang biasanya menggugah selera kini berganti dengan aroma buah Kamboja yang sangat pekat. Keanehan pertama, pintu kantin yang seharusnya digembok terbuka sedikit. Keanehan kedua, terdengar suara klotak-klotak, seperti seorang sedang mengulek sambal di dalam kegelapan. "Bi Ina masih di sini?" tanya Saki dengan gemetar. Fahmi memberanikan diri mengarahkan senternya ke arah meja besar tempat penyajian makanan. Cahaya senter itu menangkap sesosok wanita berpakaian daster lusuh membelakangi mereka. Ia sedang sibuk di depan sebuah cobek besar. Bi Ina, kok belum pulang rumah?" Fahmi bertanya pelan. Jamuan tengah malam wanita itu berhenti mengulek. Bahunya naik turun seolah sedang tertawa tanpa suara. "Lapar ya?" Suara itu serak, seperti gesekan amplas di kayu. "Ini ibu sudah siapkan nasi hangat." Wanita itu berbalik. Jantung Fahmi dan Saki seakan berhenti berdetak. Di bawah cahaya senter yang memiliki mata dan berkedip-kedip, wajah itu tidak memiliki mata, hanya dua lubang hitam yang mengucurkan cairan kental berwarna merah gelap di atas cobek yang ia ulek. Bukan cabai dan bawang yang terlihat, melainkan potongan-potongan daging busuk dan ulat menggeliat. "Makan, ayo makan." Tiba-tiba lampu kantin yang mati total itu berkedip menyala sekali. Dalam 1 detik kilatan lampu itu, mereka melihat bukan hanya satu, tapi puluhan sosok serupa sedang duduk di kursi-kursi kantin, memegang piring kosong sambil menatap mereka dengan tatapan kosong. Fahmi dan Saki tidak menunggu lama, mereka berbalik dan lari sekencang-kencangnya menuju asrama. Suara tawa melengking terdengar menggema di sepanjang lorong kantin, diikuti suara piring-piring yang pecah berserakan. Keesokan harinya, mereka jatuh sakit dan demam tinggi. Saat pengurus pesantren memeriksa kantin, mereka menemukan sesuatu yang membuat bulu kuduk berdiri. Di atas meja kantin yang bersih, terdapat sebuah cobek tua berisi segenggam tanah kuburan yang masih basah dan sisa-sisa kain kafan yang sudah terkoyak. Sejak saat itu, tak ada santri yang berani mendekati area kantin setelah lewat jam 10 malam. Mereka bilang
Jika kamu mendengar suara ulekan di tengah malam, itu tandanya Ibu Kanting sedang menyiapkan hidangan untuk tamu-tamunya yang tak kasat mata.